Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Baik, perkenalkan nama saya Feni Agustin. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jenis-jenis tes kebugaran jasmani yang akan dijelaskan oleh Diah Ayu Kusumawardani. Kepada Diah dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian kebugaran jasmani, yaitu kesanggupan seseorang untuk melakukan sebuah aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berat, dan juga masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Klasifikasi kebugaran jasmani diambil menurut Organisasi Kesehatan di seluruh dunia. Dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sehat. Yang kedua, bugar. Sehat merupakan terbebasnya tubuh baik fisik ataupun mental dari segala penyakit. Bugar yaitu kemampuan dari seseorang untuk melakukan sebuah aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai cadangan tenaga tanpa mengalami suatu kelelahan yang berlebih. Selanjutnya, ada 3 hal penting dalam kebugaran jasmani. Yang pertama, fisik. Yang kedua, fungsi organ. Yang ketiga, respon otot. Fisik biasanya berhubungan dengan otot, tulang, dan lemak. Fungsi organ biasanya berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Respon otot yaitu berhubungan dengan kelenturan, kecepatan, kelemahan, dan juga kekuatan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sigit Kurniawan. Saya akan menjelaskan materi kami yaitu macam-macam tes kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu tes lari bolak-balik. Yang kita butuhkan yaitu lintasan yang datar dan tidak licin berjarak 5-10 meter. Kedua ujungnya dibatasi dengan garis lurus ataupun bendera. Dan yang terakhir adalah stopwatch untuk mengukur waktu. Pelaksanaannya bisa teman-teman lihat di gambar yang sudah tertera, yaitu kita berdiri di garis start, kemudian badan agak sedikit dicondongkan ke depan. Kemudian setelah mendengar aba-aba ya ataupun fluid, kita berlari secepat mungkin ke finish untuk mengambil bola ataupun botol ataupun apapun itu. Kemudian kita ambil dan kita kembali lagi ke garis start, meletakkan bola, kemudian kita balik lagi ke finish untuk mengambil bola lagi ataupun botol. Lakukan sampai memperoleh jarak kurang lebih 20 meter. Penilaiannya itu adalah setiap menyentuh garis pembatas serta berhasil menukarkan bola, stopwatch dimatikan. Tujuannya adalah mengukur kelincahan seseorang. Baik, yang selanjutnya yaitu tes lompat jauh tanpa awalan. Perlengkapan atau yang kita butuhkan yaitu matras atau lantai, pokoknya tidak membahayakan siswa. Kemudian kapur atau alat lainnya untuk membuat garis awal, dan juga yang terakhir pita untuk mengukur jarak lompatan. Pelaksanaannya bisa teman-teman lihat di gambar yang sudah tertera, yaitu langkah pertama kita berdiri di garis start, kemudian badan kita sedikit condongkan, kemudian selanjutnya ada di langkah 3 dan langkah 4, bisa teman-teman lihat di gambar, dan kemudian yaitu pendaratan. Beri setiap siswa 3 kali percobaan ya. Selanjutnya itu penilaian. Jarak terjauh dari 3 kali lompatan lalu di rata-rata. Tujuannya untuk mengukur daya tahan ledak atau explosive power. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan push up yang benar. Nah, langkah-langkah melakukan push up yang benar, yang pertama yaitu awalan dilakukan dengan posisi badan terkurap dengan kedua ujung kaki menyentuh lantai. Sedangkan posisi kedua tangan berada di samping bahu
dan siku ditekuk. Yang kedua, kemudian angkat tubuh dengan meluruskan kedua tangan. Ketika mengangkat tubuh, posisi kedua kaki tetap lurus dan rapat. Yang ketiga, kemudian turunkan tubuh dengan menekuk siku tangan hingga badan hampir menyentuh lantai, tapi jangan sampai menyentuh lantai. Yang keempat, ulangi dengan mengangkat dan menurunkan badan sesuai dengan kekuatan tubuh Anda agar tidak menimbulkan cedera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sit up. Nah, langkah-langkah untuk melakukan sit up yang pertama yaitu sikap awalan tidur telentang. Kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Atau bila dilakukan dengan bantuan teman, fungsi teman adalah memegang kaki agar tidak terangkat dari lantai. Yang kedua, gerakan bangun dilakukan dengan cara badan diangkat ke atas hingga dalam posisi duduk. Kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Setelah itu, kembali ke sikap awal tidur telentang. Dan yang terakhir, yaitu gerakan ini dilakukan sebanyak-banyaknya atau semampu-mampunya peserta. Baik, selanjutnya lagi yaitu tes lari jarak jauh 1 km atau 1000 meter. Perlengkapan yaitu lapangan sepak bola atau kalau yang berstandar seperti yang ada di Stadion Khairudin Nasution atau Stadion Utama Riau Kemudian bendera start, stopwatch, fluid, garis penanda start dan finish. Pelaksanaannya yaitu peserta di belakang garis start dan bersiap untuk berlari menggunakan start berdiri ada pada gambar yang sudah tertera. Saat peluit ditiup, peserta segera berlari menempuh jarak yang sudah ditentukan sebelumnya. Penilaiannya, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sudah ditentukan. Tujuannya yaitu mengukur daya tahan jantung. Sebelum melakukan tes lari jarak jauh 1 km atau 1000 meter ini, kita sebagai pengajar atau pendidik memastikan peserta didik itu tidak mempunyai riwayat sakit jantung atau sesak napas karena ditakutkan nanti berbahaya ketika peserta didik kita ini melakukan tes lari jarak jauh 1 km ini. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan pull up. Nah, yang pertama yaitu peserta berada di bawah bar dengan posisi berdiri tegak. Setelah itu, pegang bar pull up dengan telapak tangan menghadap ke depan. Yang kedua, tarik berat badan kamu ke atas sampai dagu kamu sedikit di atas bar. Yang ketiga, turunkan badan kamu sampai tangan kamu hampir terentang secara penuh. Dan yang keempat, lakukan pull up lagi. Baiklah, selanjutnya yaitu lari cepat 50 atau 100 meter. Yang pertama yaitu perlengkapan. Perlengkapan itu ada lintasan, stopwatch, peluit, dan alat tulis. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelari bersiap di belakang garis start. Kemudian pelari harus menggunakan start jongkok. Pada aba-aba atau peluit ditiup, pelari berlari secepat mungkin hingga jarak yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu penilaian. Hitung waktu si peserta untuk menempuh jarak yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu tujuan. Mengukur kecepatan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feni Agustin. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu loncat tegak. Loncat tegak ada 4 bagian. Yang pertama yaitu perlengkapan.
dinding yang rata dengan area yang luas, papan ukur yang ditempelkan di dinding. Yang kedua, pelaksanaan. Siswa berdiri tegak, menyamping di dinding, angkat tangan yang dekat tembok, lalu tempelkan ke papan ukur yang bertujuan untuk memberikan tanda atau bekas jangkauan tangan. Kemudian, loncat setinggi mungkin dan tandai papan ukur dengan bekas jangkauan dengan menempelkan tangan di papan ukur. Yang ketiga, penilaian. Tes dilakukan 3 kali dan yang dicatat lompatan tertinggi. Yang keempat yaitu tujuan. Tujuan ini mengukur kekuatan dan daya tahan otot tungkai. Selanjutnya yaitu sebelum kita memberikan tes kebugaran jasmani, tentunya kita harus terlebih dahulu menyuruh siswa untuk melakukan pemanasan agar tidak mengalami salah satu dari macam-macam cedera olahraga, dan juga kita memastikan siswa yang akan melakukan tes dalam keadaan tidak sakit atau apapun itu, dan kita tetap memperhatikan cuaca sebelum melakukan tes ini. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.